Oke, studi organisasi apa sih studi organisasi dan kenapa dia menjadi apa berbeda gitu ya dari manajemen. Ini sebetulnya sebagian materi ini sudah saya presentasikan tahun lalu di apa forum yang serupa di departemen kita juga. Kalau nggak salah Bu Yangki udah datang, udah ikut tuh waktu itu ya. Jadi Bu Yangki mungkin udah tahu nih yang bagian ini. Intinya adalah studi organisasi itu menekankan pada social relevance dari pemahaman kita terkait organisasi gitu, dan dia menggunakan istilah-istilah yang memang berbeda gitu ya dari apa mainstream katakanlah management theory atau management literature. Dia fokusnya kepada organizing gitu ya. Jadi dia menjadi relevan tidak hanya untuk organisasi profit tapi juga untuk non-profit. Kemudian apalagi yang menjadi khas dari studi organisasi? Dia menganalisa organisasi itu sebagai sebuah social and political construct. Jadi dia bukan entitas yang tidak tertarik dengan isu-isu politik, tidak tertarik dengan kekuasaan, tidak tertarik dengan pengaruh mempengaruhi gitu. Dan dia bukan sebagai entitas yang pasif gitu ya, hanya menerima istilahnya stimulus-stimulus atau reaksioner sifatnya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, tapi dia juga secara aktif berusaha membentuk atau mengelola lingkungannya gitu ya dengan berbagai cara gitu ya. Nah, kalau di Melbourne University sendiri, studi organisasi itu ada di bawah Department of Management and Marketing. Jadi nama departemennya tuh Management and Marketing, dan di bawahnya ada Research Area, ada teman-temannya marketing itu sendiri, terus ada studi organisasi, ada Operation Research gitu ya. Jadi studi organisasi ini punya ya semacam kelompok sendiri di mana mereka mengawinkan berbagai macam literatur gitu ya untuk menganalisa fenomena-fenomena dalam organisasi. Di antaranya literatur dari sosiologi, ada dari psikologi, ada antropologi, ada history and political science, macam-macam ya. Dan kalau boleh saya rangkum ya, intinya dari studi organisasi ini adalah dia tertarik pada dimensi politik itu tadi, dimensi politik bicara tentang konflik, kekuasaan, legitimasi, dominasi, kesenjangan, diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kurang mendapat perhatian ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin itu juga jadi topik riset tersendiri ya. Nanti di Indonesia kenapa ya orang jarang bicara dimensi politik, tapi lebih banyak ke nanti bicaranya tentang gimana mencapai produktivitas, gimana mencapai efisiensi, gimana memotivasi karyawan, gimana meningkatkan employee engagement, meningkatkan komitmen, tapi nggak bicara yaitu konflik, kekuasaan, dan dominasi. Oke, discourse analysis sendiri tidak bisa dipisahkan dari tren yang namanya linguistic turn di dalam social sciences. Jadi social sciences lebih luas lagi, nggak hanya management studies atau organization studies, ada psikologi juga ada di situ, education juga ada di situ gitu ya. Mereka ini mengalami yang namanya linguistic turn. Jadi semacam ada ketertarikan yang besar terhadap peranan bahasa gitu ya. Bahasa, bagaimana teks, baik itu teks tertulis maupun verbal, lisan maupun tulisan gitu ya, dalam mempengaruhi arah gerak sebuah organisasi gitu. Kalau di organisasi konteksnya, maka dia akan memperhatikan peran bahasa dalam menentukan arah gerak organisasi. Dan bahasa ini bukan dalam konteks yang limited seperti di linguistik gitu ya, bicara sintaks dan lain sebagainya, tapi lebih kepada language in use, bagaimana bahasa dipergunakan gitu, dan makanya nanti akan bicara tentang konteks dan lain sebagainya. Ada banyak definisi discourse. Ini beberapa diantaranya, ada dari Woodilla, Actual Practices of Talking and Writing, ada juga yang bicara tentang interrelated set of texts and the practices of their production, dissemination, and reception that brings an object into being. Jadi misalnya diskursus itu kita bisa ambil contoh diskursus tentang etika. It's a set of text gitu ya, kumpulan berbagai macam teks yang merujuk kepada satu
hal, yaitu misalnya etika ini gitu ya, yang tadinya dia sifatnya abstrak, ya nggak ada yang bisa mengukur tuh etika, nggak ada yang bisa menggambar etika, gambar etika gitu, nggak bisa kita menggambar etika. Jadi ini konsep-konsep yang kemudian abstrak, tapi it was made real gitu ya, through the discourse. Jadi diskursuslah yang menyebabkan apa itu etika, pembangunan, kesehatan, produktivitas, pemberdayaan itu menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita memberikan pengakuan, oh bahwa itu ada gitu, itu ada gitu ya. Oke, saya coba kemarin utak-atik di Web of Science, seperti apa sih artikel di Web of Science yang menggunakan kata kunci discourse analysis, ada berapa banyak gitu ya. Dan menarik ya, kita bisa lihat memang dominannya itu ada di ranah linguistik, kemudian disusul di behavioral sciences, dan komunikasi gitu ya. Ini yang 3 teratas, walaupun sebetulnya ekonomi, business economics juga termasuk yang cukup banyak ya artikelnya menggunakan discourse analysis. Itu ada 1.511 artikel ya di atas nih kotak yang abu-abu. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya satu persatu artikelnya ini sebetulnya tidak sama ya cara masing-masing peneliti di berbagai macam ranah ini, penelitian macam area ini, cara mereka menggunakan discourse analysis itu tidak sama gitu ya. Jadi orang linguistik akan punya caranya sendiri, punya disciplinary convention-nya sendiri, dan business economics juga begitu. Dan bahkan di dalam business economics sendiri cara menggunakan discourse analysis juga masih bervariasi. Oke, ini tadi saya coba lihat lebih jauh kalau di business economics seperti apa trennya gitu ya di awal 90-an, kemudian naik, sekarang total artikel yang diterbitkan makin banyak gitu ya yang menggunakan discourse analysis. Jadi saya rasa ini mungkin bisa jadi gambaran buat kita bagaimana ketertarikan itu terus tumbuh gitu ya untuk menganalisa berbagai macam fenomena organisasi dengan menggunakan metode dan metodologi ini. Bagaimana dengan familiar outlets? Jurnal apa sih biasanya yang menampilkan tulisan-tulisan yang menggunakan discourse analysis? Itu ada Human Relations, yang mungkin kita familiar ya, Organization Studies, Organization, Journal of Business Ethics, Journal of Management Studies, Journal of Organizational Change Management. Ada lagi teman-teman yang mungkin pernah lihat Culture and Organization. Kemudian biasanya ini critical perspective nih, critical perspectives on accounting. Kemudian punten, Nayunda, ini udah jadi direkam belum ya? Sudah, Mbak. Oh, udah, oke. Okay. Soalnya ada teman yang pesen kalau nanti ada rekamannya tolong di-share. Oke, terima kasih. Ada juga critical perspective ya, critical perspective on accounting, critical perspective on international business, terus Journal Corporate Communications, apalagi Academic Management Review. Ya, ini kurang lebih ya jurnal-jurnal yang mungkin familiar buat kita. Ini yang Journal of Cleaner Production, bicara tentang sustainability. Ya, ini kira-kira gambarannya. Kalau di Australia sendiri, biasanya peneliti itu akan mengincar menerbitkan di, kalau dia di Business Economics, ada namanya ABDC ya, Australia Business Dean Council List. Jadi ABDC list, jadi dekan-dekan dari business school di Australia, mereka punya yang namanya daftar jurnal yang istilahnya ya, yang reputable gitulah, yang highly ranked gitu ya, yang bagus reputasinya, citasinya juga tinggi, dan ini diantaranya nih yang 1, 2, 3, 4, 5 setahu saya, 5 yang paling pertama ini masuk di dalam ABDC. Oke, ya, analisa diskursus apa hubungannya dengan tradisi kualitatif yang lain gitu ya, yang mungkin kita semua lebih familiar ya, studi kasus lewat wawancara atau
menganalisa dokumen gitu ya, apa hubungannya. Nah, kalau traditional qualitative approach itu pendekatannya biasanya adalah mereka ingin memahami makna dari realitas sosial yang dihadapi oleh aktor-aktor organisasi gitu ya. Misalnya kalau di konteks penelitian saya kan tentang korupsi ya, jadi saya ingin membahas atau mencari tahu bagaimana korupsi dimaknai gitu ya oleh oleh aktor-aktor organisasi. Waktu saya riset itu saya mewawancarai ada pelaku bisnis, ada dari pemerintah, aktor pemerintah, ada juga dari pegiat anti korupsi, dan ada satu kelompok lagi yang isinya macam-macam, ada itu dia pengacara, kemudian ada akuntan, ada juga peneliti ya. Jadi saya kelompokkan sendiri itu satu kelompok responden gitu ya. Nah, yang saya cari tahu adalah kalau traditional qualitative approach itu hanya bagaimana aktor-aktor ini memaknai korupsi gitu ya, untuk kemudian memahami bagaimana korupsi itu dilegitimasi atau didelegitimasi gitu ya, lewat yaitu tadi penggunaan bahasa, produksi dan konsumsi berbagai macam teks gitu ya, karena ingat fokus dari discourse adalah teks ya. Sementara itu kalau kita bicara discourse analysis, dia akan sedikit memiliki ciri khas, yaitu dia mempertanyakan bagaimana pemaknaan itu bisa ada gitu ya. How do ideas and objects that populate the world created in the first place? Kenapa dia bisa kayak gitu ya? Kenapa orang-orang ini bisa berpikir seperti ini? Kenapa KPK berpikir seperti itu? Kenapa pebisnis bicara yang lain gitu ya? Kenapa aktor pemerintah bicaranya tidak seperti bisnis berbicara atau KPK berbicara gitu ya? Who created it? Why and how? Jadi ini yang membedakan, dan discourse analysis ini dia senang melihat segala sesuatu secara historis gitu ya. Jadi bagaimana fenomena sosial itu dimaknai secara historis, secara kronologis, dan seiring dengan perubahan waktu tuh apa sih yang terjadi gitu ya. Dan juga mereka bisa melihat kalau fokusnya tentang power, maka dia akan bicara bagaimana ada power struggle di dalam sebuah pemaknaan gitu ya, apa pemaknaan yang menjadi dominan, apa yang dimarginalkan, dipinggirkan, dianggap tidak penting, dianggap tidak kredibel, dan lain seterusnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik buat discourse analyst. Oke, kalau mau agak filosofis, kita bisa bicara epistemologi. Social constructionist epistemology ini yang menjadi landasan berpikirnya dari discourse analyst gitu ya. Dia bicara bahwa reality itu tidak bersifat natural, dia tidak given gitu ya, tidak jatuh dari langit, tapi sifatnya adalah socially constructed. Kemudian dia juga tidak singular, jadi ada banyak. Dia bicara tentang multiple realities, not singular reality. Kemudian dia juga ingin melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang beragam gitu ya. Sederhananya biasanya kita akan pakai istilah insider versus outsiders perspective gitu ya, atau emic versus ethic perspective gitu. Nah, ini bahasannya bakal panjang ini. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait ini, mungkin lebih baik saya rekomendasikan buku ya tentang filosofi, landasan filosofinya. Oke. Nah, kalau saya mencoba menganalogikan gitu ya, karena saya sendiri juga datang ke discourse analysis ini kan dengan latar belakang pendidikan. Kalau di Indonesia ini dominannya ya positivism ya, world view-nya positivism, melihat realitas sosial itu sebagai sesuatu yang objektif, universal, dapat diukur, dapat digeneralisasi. Dan di saat kita menganalisa tuh biasanya kita akan menggunakan predefined categories gitu yang udah ada dari literatur sebelum-sebelumnya. Terus kita lihat bagaimana mereka muncul di data yang kita miliki gitu ya. Nah, tapi kemudian lewat S3 ini saya belajar bahwa there's a different way
to understand social reality gitu. Ada yang namanya yaitu tadi social constructionism, terus bagaimana sih realitas sosial itu ada yang tersembunyi, ada yang dimarginalkan, ada yang diabaikan gitu. Dan biasanya discourse analyst akan berusaha melihat ya fenomena sosial ini dengan menggunakan istilah-istilah atau bahasa dari aktor yang menjadi subjek penelitiannya gitu ya. Jadi tidak menggunakan predefined categories tapi menggunakan insider derived categories. Jadi kita kembali ke data kita, informan kita bicaranya apa gitu, dan kita mengembangkan istilahnya coding kita dari situ. Dan mungkin ini dekat dengan grounded theory ya. Beberapa orang bilang gitu ya, ini dekat dengan grounded theory, walaupun mungkin ada beberapa elemen yang berbeda juga gitu ya, nggak sama seperti grounded theory yang kita pahami. Oke. Lebih lanjut lagi tentang analisa diskursus analysis, saya perlu menekankan bahwa ya teks itu tidak berdiri sendiri gitu ya, dia ada teks lain yang saling menyambung gitu ya, dan yang paling penting adalah bagaimana teks itu diproduksi, didiseminasi, dan dikonsumsi. Jadi kalau ada orang nulis buku tapi nggak ada yang baca, maka dampak sosialnya ya mungkin nggak ada gitu ya. Nah, jadi yang menjadi relevan adalah di saat kita meneliti organisasi, bagaimana teks-teks ini diproduksi, diseminasi, dan dikonsumsi. Apa teks itu kalau dalam konteks organisasi ya bisa dalam bentuk laporan perusahaan gitu ya, minutes of meeting gitu ya, apalagi ya, ya publikasi-publikasi yang dibuat oleh perusahaan tersebut, kemudian bagaimana di tatanan kebijakan dari pemerintah seperti apa, policy documents yang ada yang bisa dipelajari terkait sebuah fenomena yang menjadi minat kita gitu. Discourse analysis explores how texts are made meaningful through these processes and also how they contribute to the constitution of reality by making meaning. Jadi reality itu lahir dari ini tadi proses produksi, diseminasi, dan konsumsi teks gitu ya. Jadi siapa yang paling dominan dalam proses itu, maka dia yang paling punya kuasa untuk memberikan pemaknaan dan memberikan satu potret realitas sosial gitu ya. Misalnya konstruksi profesi dosen, kan banyak dosen ya di sini ya. Nah, apa yang kita pahami tentang apa itu dosen, ya? Apa sih tugas dosen, tanggung jawab dosen, yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang dosen, yang etis tidak etis, itu tidak datang dari langit gitu ya. Itu dibentuk atau dikonstruksikan lewat berbagai macam teks ya, termasuk undang-undang tentang perguruan tinggi, ya, tentang dosen, peraturan-peraturan khusus, tulisan-tulisan di media yang membicarakan tentang profesi ini, atau mungkin kalau ada film ya, film yang bicara tentang profesi dosen. Jadi analisa diskursus itu ada yang menyebutnya apa ya, multimodal ya, jadi banyak banget bentuk teks yang bisa kita gunakan untuk untuk melakukan discourse analysis, menganalisa fenomena organisasi. Termasuk aktor-aktor di dalamnya gitu, dan dosen kan aktor di dalam organisasi gitu ya. Kemudian discourse analysis juga menurut saya sangat berguna untuk menganalisa perubahan sosial seiring dengan waktu, bagaimana social change over time gitu ya. Kalau di konteks penelitian saya melihat ada nggak ya contohnya, kayaknya ada di sesudah ini. Oke. Melihat bagaimana anti korupsi itu evolve gitu ya, dia diawali dengan sesuatu di akhir tahun 90-an seperti apa gitu ya, kemudian sekarang seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan analisanya dengan discourse analysis. Yang lain-lainnya tentu juga banyak ya, nanti saya kasih contoh artikel-artikelnya. Nah, ini artikel di Kompas, 4 alasan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan kampus merdeka. Nah, misalnya contohnya ini, artikel ini
tidak bisa berdiri sendiri. Dia bisa, it is possible for seorang menteri Nadiem Makarim untuk bicara seperti ini gitu ya, karena sudah ada teks-teks yang mendahului dia gitu. Bahwa sekarang orang bicara keterbukaan, bicara transparansi, bicara kebebasan berpendapat gitu ya. Coba kalau ini keluarnya mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin orang akan yang what gitu ya, kayak it's not relevant at that time yet gitu kan. Karena memang belum ada teks-teks yang mendahuluinya. Jadi itulah bagaimana idea travels gitu ya. Dan kita bisa menganalisa itu gitu. Ini hanya dimungkinkan karena sudah ada teks-teks pendahulu. Nah, contoh, Nayunda kemarin pesan ke saya, minta tolong kasih contoh-contoh artikel gitu ya. Ini satu artikel yang sangat sistematis. Ini saya pakai untuk bahan belajar juga dulu. Kalau nggak salah ini di Academy of Management kayaknya ya. Jadi saya lupa lagi di mana tadi, tapi saya bisa lihatin nanti belakangannya. Discourse and the Institutionalization, the Decline of DDT. Jadi artikel ini bicara tentang sebuah zat kimia, ya DDT, yang awalnya dia sangat populer dipergunakan, gitu ya. Tapi kemudian sering berjalannya waktu, penelitian berkembang, kemudian mulai diproblematisasi. Jadi ada yang mempertanyakan, ada yang menggugat. Ini sebenarnya nggak boleh nih dipergunakan gitu, tapi tidak berhasil. Jadi selama beberapa tahun DDT tetap dipergunakan secara masif, sampai di rumah tangga juga dipakai gitu ya. Sampai kemudian ada kemunculan satu buku ditulis oleh Rachel Carson. Si orang ini menulis satu buku yang benar-benar convincing gitu argumennya, dengan menggunakan kata-kata yang nah itu tadi yang menjadi analisa seorang discourse analis gitu ya. Apa sih bahasa yang dipergunakan gitu. Nah, di dalam artikel ini kita bisa lihat bahwa perubahan sosial itu bisa ditelusuri lewat teks gitu ya. Jadi ini kenapa discourse analysis menjadi relevan untuk studi organisasi. Ya, ini masih dari penulis yang sama. Sekarang mereka bicara tentang resiko. Nah, kalau resiko, pendekatan arus utamanya biasanya resiko itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan objektif, gitu ya. Ada teknologi tertentu yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah objek itu beresiko atau tidak, gitu ya. Nah, tapi ternyata dalam penelitian ini mereka bisa menunjukkan bagaimana persepsi tentang resiko itu dibangun lewat teks, gitu ya. Jadi objects become risky or safe in different ways. Nah, itu bisa ditelusuri lewat teks. Ini menarik. Jadi mungkin kalau kita mau bicara hands-on analysis, nanti kita harus bikin satu sesi lagi kali ya untuk bicara lebih detail. Oke, masih ada yang ingat ini waktu itu apa namanya arus imigran ya, di tahun berapa ya itu? Saya udah lupa sekarang ya. Sekitar 2015 atau 2016 mungkin, krisis apa namanya yang kemudian kita lihat ada foto bertebaran di media gitu ya, krisis migran di Suriah ya, krisis Suriah yang kemudian menimbulkan shock gitu ya, dan akhirnya pemerintah di negara-negara Eropa mau membuka bordernya pada saat itu. Nah, ini foto gitu ya, imagery gitu ya, tulisan itu menjadi powerful medium untuk perubahan sosial gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Kartun ini kalau nggak salah dimuat di salah satu media yang cukup terkenal dan menjadi menjadi point of departure untuk kemudian pemerintah negara-negara di Eropa membuka bordernya. Ya, kalau artikelnya contextualizing the crisis, the framing of Syrian refugees in Canadian
media. Nah, ini contoh lain bagaimana discourse analysis dipergunakan untuk menganalisa perubahan sosial lewat teks gitu tadi ya. Teks, bagaimana suatu pemberitaan itu di frame gitu ya, untuk meng-highlight sesuatu yang disuarakan oleh kelompok-kelompok tertentu di masyarakat gitu ya. Jadi memang media menjadi sangat relevan untuk organisasi karena aktivitas organisasi itu tidak bisa terlepas dari apa yang ada di sekitarnya gitu kan, dan apa yang dilegitimasi dan didelegitimasi oleh media akan punya dampak kepada organisasi. Oke, kalau di konteks korupsi seperti apa? Kalau di riset saya ini 2 artikel yang juga menarik. Yang pertama bicara tentang kasus korupsi di Norway. Norway itu sendiri di Norwegia. Norwegia itu sendiri adalah negara yang cukup bagus ya peringkat korupsinya kalau kita merujuk ke indeks anti korupsinya Transparansi Internasional. Tapi mereka tetap punya yang namanya korupsi itu gitu, dan masih ada skandal korupsi yang muncul di media. Dan ternyata lewat artikel ini kita bisa lihat bahwa korupsi itu bukan cuman tentang illegal activities gitu ya, apa yang dianggap legal dan ilegal, tapi itu juga di situ ada bicara tentang identitas nasional gitu ya, imajinasi tentang konsep negara, kemudian apa saja perdebatan yang ada di ruang-ruang publik, isu-isu sosial dan politik yang terkait kasus yang diangkat gitu ya, dan siapa saja aktor-aktor yang suaranya bisa lebih kencang daripada yang lain gitu, yang kemudian punya peranan besar untuk membentuk opini publik dan punya dampak material yang nyata gitu ya, bisa memberikan hukuman kepada orang-orang tertentu, memberikan denda gitu ya, bisa dipenjara dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang bilang, oh kan cuma diskursus ya, kan cuma wacana ya, kalau kita kan biasanya gitu ya, akan cuma wacana. Well, hang on a minute gitu ya, diskursus yang kita bicarakan ini adalah diskursus yang punya material impact gitu ya, ada dampak materialnya. Yang kedua, mungkin ini artikel yang menarik buat Mayunda, ini bicara tentang ethical leadership ya. Kalau korupsi kan selalu nggak bisa dilepaskan dari diskusi tentang etika dan moralitas gitu ya. Nah, kalau di artikel ini Journal of Business Ethics, si Helena ini menulis tentang bagaimana ide-ide tentang kepemimpinan yang beretika itu atau ethical leadership itu sebetulnya sangat-sangat didominasi oleh konsep-konsep laki-laki yang rasional. Jadi ini ada elemen gendernya ya analisanya. Jadi ada semacam dominasi bagaimana pemimpin yang beretika itu sebetulnya berkacanya adalah kepada pemimpin-pemimpin kulit putih gitu. Jadi belum ada versi lain tentang apa sih pemimpin yang beretika itu lewat ya alternatif naratifnya pemimpin dari kalangan colored people gitu ya, dan juga perempuan. Justru malah perempuan dan people with non-white background gitu ya, seakan kurang etis jadinya gitu. Jadi dipotret tidak seperti male white leaders di dalam analisanya si Helena ini. Dia melihat media juga waktu itu ya. Oke, nah kalau ini yang hangat banget nih ya, ini juga sangat bisa dianalisa lewat analisa diskursus, dan bahkan mungkin kampanye ini juga sebetulnya dilandasi dari studi-studi yang dilakukan oleh para discourse analis gitu ya, gimana simbol-simbol identitas itu dimobilisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari lewat media, lewat film gitu. Kita tahu
Black communities itu sering sekali dipotret sebagai gangster atau drug dealer gitu ya di film-film Hollywood. Sampai kemudian kita punya film apa Wakanda ya, apa tuh judulnya saya jadi lupa. Film itu justru berusaha mengcounter gitu ya narasi-narasi yang selalu meminggirkan atau menyudutkan Black communities gitu. Nah, oke, kalau kembali ke studi saya, apa sih temuan studi saya? Kemarin saya melakukan wawancara seperti disebut, saya melakukan wawancara ke pegawai pemerintah, pelaku bisnis, pegiat anti korupsi, dan saya bisa melihat gitu ya bahwa ada gap antara official meanings of corruption, official definition, official narrative, ya, versus alternative meanings, alternative narrative, alternative definitions. Nah, yang saya lakukan adalah menganalisa waktu itu belum dengan discourse analysis ya, kayaknya waktu itu masih bordering ke interpretive analysis ya, lebih kepada menekankan kepada pemaknaan yang beragam, challenging dominant discourse gitu ya. Tapi semakin ke sini saya semakin fokus kepada perubahan seiring dengan waktu itu tadi, change over social change over time. Ini pertanyaan riset saya pada saat itu, apa makna korupsi dari sudut pandang aktor-aktor gitu ya, dan bagaimana korupsi dimaknai di media. Nah, kalau yang ini artikel yang sekarang sudah ronde kedua revisi, mohon doanya, mudah-mudahan segera accepted. Ini ceritanya tentang bagaimana korupsi dikonstruksikan di media dalam kaitannya dengan demokrasi. Jadi mungkin inilah versi yang lebih discourse analysis ya dibandingkan tesis saya sendiri gitu, dan ini fokusnya melihat yaitu tadi perubahan konstruksi korupsi seiring dengan waktu 1994 sampai 2014. Nah, saya melihat makna korupsi itu bisa dibagi ke dalam 3 episode. Mungkin kita bisa bicara ini di sesi yang berbeda. Tapi intinya adalah di dalam studi inilah saya bisa membuktikan, ini saya menulis berdua ya dengan satu peneliti lagi, membuktikan bahwa makna korupsi itu tidak self-evident dan tidak universal gitu ya. Dia culturally specific, relationally derived, and varies over time. Dia maknanya tidak statis gitu, dan ini ada kaitannya dengan agenda promosi demokrasi liberal gitu ya. Akhirnya itu tadi saya bilang nature-nya discourse analysis itu akan menjadi riset yang interdisiplin gitu ya. Karena kalau kita bicara teks, kita nggak bisa hanya membatasi, saya hanya mau analisa teks di bidang manajemen gitu ya. Apalagi kalau topiknya memang bersinggungan dengan ranah lain. Jadi akhirnya saya baca banyak postcolonial theory, terus baca sosiologi, antropologi dan sebagainya. Oke, how to do discourse analysis? Ini juga susah banget ya sebetulnya mau membuat dalam dot points. Kita perlu satu sesi khusus, tapi secara singkat mungkin yang bisa dilakukan adalah ada banyak opsi ya, tergantung apa yang mau kita analisa, teksnya apa yang mau dianalisa, apakah kita mau melihat archival analysis gitu ya, dokumen kebijakan gitu misalnya, atau laporan-laporan, atau kita mau menganalisa wawancara gitu ya, itu bisa juga menganalisa wawancara, atau juga menganalisa artikel di media. Beda-beda teks yang dianalisa, maka tujuannya juga akan berbeda-beda ya, macam-macam variasinya. Kalau saya mencoba mengurutkan apa yang saya lakukan gitu ya saat saya menganalisa teks, biasanya saya akan memulai dengan membuat kronologi dulu. Jadi saya bagian artikel tadi yang menganalisa makna korupsi dan demokrasi dari tahun 94 sampai 2014, saya bikin tabel dulu 94, 95, 96, 97, kemudian saya berusaha dari sekian banyak artikel yang sudah saya kumpulkan, berusaha merangkum atau copy paste ya, kita cut and paste apa aja sih artikel-artikel yang
memunculkan makna yang distinktif gitu ya, yang bisa dikenali, bisa dibedakan dari yang lain, atau makna-makna yang prominent gitu, yang penting, yang perlu di highlight gitu. Dan saya juga membaca artikel satu demi satu, kemudian mencoba mencari kaitan antara satu artikel dan artikel lain, dan hubungan antara setiap artikel dengan keseluruhan artikel itu gitu. Jadi membandingkan each unit of data versus the whole. Dan ini proses yang sangat iteratif ya, jadi banyak bolak-baliknya. Kemudian mungkin teman-teman yang sudah riset kualitatif juga bisa membayangkan gitu ya, bagaimana messinya gitu ya saat menganalisa data. Kemudian kita berusaha melakukan coding gitu ya, kemudian mengidentifikasi pola atau pattern gitu dalam data kita. Dan pada akhirnya kalau riset kita adalah bicara tentang pemaknaan, maka kita akan bisa meras gitu ya, berusaha menghasilkan satu rangkuman gitu ya. Jadi korupsi maknanya apa gitu ya? X means corruption means gitu ya, kalau di konteks penelitian saya. Oke, jadi apa yang dibutuhkan kalau kita mau melakukan discourse analysis? Menurut saya yang pertama adalah kita harus punya kemampuan untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita terima begitu saja. Gitu. How did we get here? Terus what makes this possible? Gitu. Kok bisa sih kayak gini? Gitu. Kok bisa sih seorang aktor berpikir seperti ini? Seorang CEO berpikir seperti ini? Seorang manajer berpikir seperti itu? Atau seorang karyawan bisa berpikir yang lain? Gitu ya. Kemudian kita juga harus punya sensitivitas terhadap alternative voices atau alternative perspectives. Jangan hanyut dengan wacana yang dominan gitu ya. Misalnya kalau saya waktu mewawancara orang nanyain tentang makna korupsi, maka biasanya 15 menit pertama tuh yang akan keluar adalah definisi korupsi versi KPK atau definisi korupsi versi World Bank gitu ya. Tapi habis itu setelah ngobrol agak lama dikit baru keluar alternatif perspektif mereka gitu. What do they really think about corruption gitu kan. Yang terakhir, discourse analyst harus punya namanya reflexivity, yaitu kesadaran bahwa riset itu sifatnya knowledge is perspectival gitu ya. Ada perspektif kita yang kita masukkan di dalam situ, dan kita harus menyadari posisi kita gitu ya. Siapa kita, dari kelas sosial mana, latar belakang pendidikan apa, dan itu semua mempengaruhi pilihan-pilihan yang kita buat dalam penelitian kita gitu. Dan misalnya kita cenderung memilih kelompok-kelompok tertentu dibanding kelompok-kelompok lain karena kita memang punya aksesnya ke sana gitu. Jadi desain penelitian itu nggak bisa terlepas dari penelitinya itu sendiri gitu ya. Ya positionality seorang peneliti itu sendiri, dan mungkin constraint lain, misalnya itu tadi disciplinary contention, seorang peneliti di manajemen organisasi mungkin tidak bisa punya kebebasannya untuk menampilkan penelitiannya seperti bagaimana orang-orang di antropologi gitu misalnya menulis penelitiannya, dan itu kan akan menghasilkan temuan atau memotret realitas sosial dengan cara yang berbeda gitu, karena kita punya batasan-batasan ini di dalam disiplin kita masing-masing. Oke, so what gitu ya, kalau discourse analyst melakukan itu, menganalisa teks, perubahan dan lain sebagainya, terus kenapa, what is the value in doing all of that? Buat saya, discourse analysis itu penting karena it destabilizes and undermines taken for granted reality gitu ya. Apa sesuatu yang dominan di masyarakat, kita bisa challenge itu. Kalau kita berpikir kita ingin membuat suatu perubahan gitu kan, berarti perubahan berarti kan there are things that we need to leave behind and there are things that we need to embrace gitu kan. Dan discourse analysis itu memungkinkan untuk kita to make visible gitu ya, apa-apa yang tidak kelihatan karena kita melakukan textual traces yang detail gitu ya, kita bisa lihat loh kok di poin ini dia bicara seperti ini gitu ya, kok bisa ya, padahal 5 tahun sebelumnya ini tidak dimungkinkan gitu ya, apa sih diskursus lain yang bisa mensupport ini gitu ya, what makes it possible for certain actors to speak the way they speak gitu misalnya.
Dan dia menjadi, yaitu tadi saya bilang, membuka peluang untuk altering social change processes. Entah itu kita ingin mensupport existing practices atau sebaliknya, misalnya kita ingin mengkampanyekan sesuatu yang sama sekali berbeda. Oke, rekomendasi buku kalau yang agak filosofis, yang pertama bukunya Burrell and Morgan, Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Kemudian kalau untuk discourse analysisnya sendiri yang bahasanya sangat mudah dipahami, menurut saya bukunya Phillips and Hardy, Discourse Analysis, Investigating Processes of Social Construction. Jadi memang fokusnya adalah melihat proses perubahan konstruksi sosial gitu ya. Jadi itu pemaknaan dan lain sebagainya lewat teks. Kayaknya cukup ya. 1 jam nih, ternyata tadi niatnya kayaknya nggak selama ini. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau share pendapatnya mungkin, atau tanya aja boleh. Bertanya dulu sebelum share pendapat. Pendapat dulu harusnya, Pak. Ya, karena begini, saya mau tanya yang Ibu ya, pendapat Ibu kan ini interview wawancara pelaku tanda petik korupsi. Ibu pelakunya Ibu wawancara atau masih pandangan umum? Saya nggak ngerti. Ya. Kalau dari desain penelitian saya tujuannya tidak ingin membongkar satu kasus korupsi, bukan. Karena fokusnya adalah pemaknaannya. Jadi pemaknaan korupsi tidak harus mewawancarai pelaku, gitu. Karena korupsi ini kan relevan untuk siapa saja ya, untuk kita, untuk orang. Oh, jadi bukan pelaku ya, Bu ya? Bukan pelaku fokusnya. Jadi Bu perusahaan, pemerintah, pejabat. Betul. Sama lawyer. Betul. Yang suaranya menjadi berpengaruh ya dalam bagaimana kemudian korupsi itu dimaknai dan juga direspons gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dia di-maintain atau dia berusaha dihapuskan atau dihindari dan lain sebagainya. Dan ini juga ada menarik di pertanyaan Pak Michael, karena kalau di Australia itu sebelum kita riset ke lapangan kan ada namanya ethics approval ya. Jadi saya sengaja tidak mau mewawancarai pelaku karena itu akan mendatangkan resiko bagi saya dan akan sulit untuk keluar izinnya ya kalau kita mau sampai sejauh itu. Walaupun saya yakin untuk teman-teman yang di kriminologi ya, mereka mungkin mau nggak mau harus ya melakukan untuk studinya, melakukan wawancara dengan pelaku gitu ya. Cuman untuk di disiplin saya, manajemen, mungkin belum ada yang melakukan sebelumnya, dan saya juga diarahkan untuk tidak perlu ke sana gitu, karena tidak harus gitu ya, tidak harus bicara ke pelaku kalau fokusnya memang pemaknaan lintas sektor gitu. Oke. Berikutnya Ibu tanya ke APH, aparat penegak hukum di Indonesia, bukan cuma dari swasta, aparatur negara, kemudian penegak hukumnya ada dari KPK. Hanya dari KPK ya, Bu ya? Saya nggak bisa disclose organisasinya sebetulnya, Pak. Saya hanya bisa sebutin KPK-nya. Ya, penegak hukum. Tahu kalau saya usul bukan hanya KPK, Ibu juga wawancara Kejaksaan Agung sama Bareskrim, Direktorat Tipikor. Ini menurut saya. Karena pandangan mereka beda. Ya, pendapat saya ada begini. Satu, Ibu, di Indonesia itu definisi korupsi itu menggunakan Undang-Undang Nomor 9, Undang-Undang yang tahun 99 Tipikor itu. Nah, itu ada pasalnya semua. Kadang-kadang aparat penegak hukum setelah diperbarui ini itu tidak bisa membedakan antara kesalahan administrasi dengan. Jadi kalau namanya korupsi itu adalah kita bicara mengenai mens rea ya, Bu ya, ngerti ya, mens rea. Ya, niat jahat ya. Ya, mens rea itu. Tapi kesalahan administrasi sering menjadi masalah. Iya. Kesalahan administrasi, Bu. Makanya kalau di luar negeri, di Amerika, definisinya korupsi adalah bribery, that's all. Coba kalau Ibu lihat pasal 1, 2, 3, ada kesalahan administrasi, jadi disebut dianggap ada permufakatan jahat, kesalahan administrasi itu masuk permufakatan jahat. Padahal belum tentu itu bribery gitu loh. Ya, saya setuju banget Pak Michael. Jadi sekarang riset lanjutannya adalah saya ingin melihat bagaimana sih
korupsi ini di konteks pengadaan barang dan jasa ya. Ini terkait tadi poin Pak Michael bilang kesalahan administrasi, karena setelah saya selesai PhD, saya masih terus ngobrol kan dengan teman-teman di birokrasi, terutama yang menjadi bagian penting dari penelitian saya. Mereka bicara bahwa korupsi itu sekarang banyak dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan politik atau menjatuhkan titipan, Bu. Iya, Titipan. saingan kita di kantor misalnya Betul. karena ingin mendapatkan jabatan tertentu gitu. Dan ya ini poin-poin yang sangat sangat penting tapi sering banget diabaikan, dan bahkan saya sudah sampai ke tesis sekarang ada yang namanya anti korupsionisme, Pak Michael. Jadi it's a certain world view yang melihat segala sesuatu persoalan sosial itu dari kacamata anti korupsi. Jadi semua apa-apa disebabkan oleh korupsi, padahal belum tentu gitu. Ya. Itu ada yang namanya power struggle, ada yang namanya persaingan untuk mendapatkan jabatan, ada yang namanya persaingan politik, terus hukumnya juga yang terlalu istilahnya terlalu elastis ya kata orang. Jadi pasal korupsi itu jadi pasal keranjang sampah. Ada juga ya pakar hukum yang berdebat. Iya, betul sekali. Gitu. Karena saya kan di grup pernah ngalamin mewakili owner ya. Itu benar-benar karena dia afiliasinya ke partai politik ini, yang berkuasa rezim ini kena. Dan biasanya dicari-cari. Jadi makanya itu kalau Ibu lihat kalau di Kejaksaan Agung sama kepolisian itu tanda petik ada yang benar, ada juga yang titipan, Bu. Jadi bukan kebenaran tapi pembenaran. Ya ini saya cerita aja. Iya, iya. Titipan banyak. Iya, mungkin argumen yang bisa dibangun adalah yaitu tadi bahwa anti korupsi itu tidak statis dan tidak singular gitu ya. Dia bisa dipergunakan oleh berbagai macam aktor tergantung kepentingan mereka masing-masing. Mereka mau bilang apa yang mau dibilang korupsi, apa yang dibilang bukan korupsi ya. Tergantung agenda dan kepentingan masing-masing. Jadi maka dari itu kita perlu memproblematisasi ini gitu. Don't take it for granted gitu kan tentang korupsi, anti korupsi ini. Kebetulan tetangga saya ini kan dekat saya ini kan Pak Alexander. Pak Michael, punten, mungkin yang lain ada yang mau nanya? Iya, silakan. Terima kasih Pak Michael, pertanyaannya Mbak Ayu mau tanya ke Mbak Kanti. Halo. Oh, Mas Pangga, halo. Mbak Ayu kurang jelas Mbak Ayu. Oke, Mas Pangga dulu aja Mbak Ayu ya. Halo. Oh, iya. Siapa dulu, Mas Pangga dulu atau? Oke, siapa dulu? Iya, terserah sih. Oke, silakan Mbak Ayu dulu kalau gitu. Tadi Mbak Ayu yang duluan. Mbak Ayu, silahkan kasih pertanyaan ke Mbak Kanti. Setelah itu baru Mas Pangga. Oke. Halo Kanti, terima kasih penjelasannya. Saya mau bertanya, kalau kita menggunakan discourse analysis, apakah dia akan lebih efektif? Mungkin bukan efektif ya, lebih relevan untuk menggali problem yang sifatnya konflik, korupsi, hal-hal yang mungkin cenderung orang melihatnya negatif gitu ya, atau bisa juga untuk hal-hal yang sifatnya positif gitu. Ada nggak nuansa seperti itu gitu? Ada. Ya, makasih Mbak Ayu. Jadi oke, mungkin saya kebanyakan ngasih contoh yang negatif kali ya. Kayaknya yang banyak tensionnya gitu ya, topik-topiknya. Aduh, kok kayaknya social tensionnya gede banget nih. Enggak sebetulnya. Tapi mungkin itu mungkin karena itu juga ya Mbak, karena relevan ke perubahan sosial. Jadi mungkin ya ingin memperbaiki hal yang tadi Mbak Kanti bilang given atau taken for granted gitu. Jadi kita harus kan kita jadi melihatnya suatu fenomena yang negatif kemudian direkonstruksi menjadi lebih baik. Iya. Jadi nggak selalu ke situ gitu. Nggak harus. Jadi ada beberapa artikel yang misalnya nih membahas tentang
competence ya, managerial competence. Terus tapi memang pasti dia akan berusaha untuk membongkar gitu ya, sesuatu yang sudah established, sudah jadi established truth gitu kan, dan sudah diterima begitu saja, untuk kemudian mempertanyakan ini sebetulnya suara siapa sih yang dominan dalam konseptualisasi ini gitu ya. Jadi tadi contohnya apa tadi disebut tentang managerial competence. Siapa sih manajer yang kompeten itu? Saya ada contoh artikelnya kemarin saya pakai untuk ngajar pokoknya salah satu mata kuliah dia saya share itu gitu, dan itu sebetulnya kan topik yang netral ya, kompetensi. Semua orang setuju lah, namanya manajer harus kompeten gitu kan. Tapi ternyata lewat diskus analisis ini baru kelihatan gitu ya, bagaimana konsepsi tentang competent manager itu tidak netral gitu ya. Itu berasal dari sudut pandang tertentu, itu berasal dari worldview tertentu gitu. Kemudian juga bicara tentang leadership gitu ya. Kayak tadi kan ethical leadership kan sesuatu yang positif ya. Kita kan ngelihatnya kan baik-baik aja ya, bukan topik yang kontroversial ya. Memang harus lah, yang namanya leaders harus punya etika gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau ditelusuri bagaimana representasi tentang ethical leadership itu tidak senetral yang kita bayangkan. Ternyata ada suara-suara yang dominan, ada potret-potret yang dominan gitu, dan seakan-akan menegasikan atau meminggirkan variasi lain dari ethical leadership yang tadi saya cerita gitu. Terus contoh lain yang mungkin lebih positif apa ya? Lagi nggak keinget. Tapi nanti kalau ada saya kasih ya Mbak Ayu ya, aku share nanti judul-judul artikelnya. Makasih pertanyaannya. Makasih Mbak Ayu. Sekarang mungkin Mas Pangga, silahkan. Oh ya, Mas Pangga. Terima kasih. Menarik sekali sharingnya Bu Kranti, terima kasih banyak. Karena saya juga sedang belajar untuk melakukan riset kualitatif saat ini. Jadi diskus analisis sesuatu yang lumayan baru, dan di disiplin saya akuntansi memang sepertinya belum banyak ya. Kalau tadi saya lihat dari outlet publikasi yang ditampilkan oleh Bu Kranti paling hanya misalnya critical perspective on accounting atau accounting organization society gitu ya. Ini saya mau tanya, ini juga sepertinya saya lihat di chat terkait sama pertanyaan dari Bu Desi ini ya. Oh iya, Mbak Desi. 4 jam nanti lagi aja malam. Kalau saya pertanyaannya dari sisi wawancara. Jadi apakah misalnya kita melakukan diskus analisis itu dengan wawancara berdiri sendiri, maksudnya kita hanya melakukan wawancara gitu ya, atau sebaiknya dilengkapi dengan media yang tadi, media misalkan dari media media online dan seterusnya ya, media massa. Kalau pertanyaan Bu Desi sebaliknya dari situ. Nah, apakah sebenarnya untuk wawancara saja itu tetap bisa dilakukan diskus analisis, Bu? Ya. Makasih pertanyaannya Mas Pangga. Bisa banget. Jadi kalau transkrip ya lihat dari transkrip gitu kan. Terus dia bisa berdiri sendiri, dan bahkan kalau kita bicara naratif analisis tuh banyak yang menganalisa personal naratif. Jadi naratif satu orang pun bisa dianalisa gitu untuk jadi satu piece of research sendiri yang berdiri sendiri gitu, sangat dimungkinkan. Nah, itu juga yang menarik buat saya ya. Jadi semacam peluangnya tuh terbuka luas banget, dan nggak banyak constraint. Waktu saya mau pulang riset studi lapangan, waktu itu saya tanya profesor saya, jadi saya harus minimal mau wawancarai berapa ya? Kan seperti biasa ya, kita kalau dari latar belakang positivis, N-nya berapa sih minimal gitu kan? Kalau mau ngeran data minimal 30 gitu kan. Terus mereka yang ganti gitu kan. Jangan lupa kamu sekarang udah ganti topi nih sekarang gitu kan. Social constructionism nggak bicara lagi tentang minimum N dan lain sebagainya gitu kan. Every voice matters gitu kan. Kita cuma satu tetap bisa. Bisa dia bilang. Cuma gini Kanti, sekarang kita berpikir strategis aja. Kan sekarang audiens kamu di Indonesia most likely orang-orang yang latar belakangnya bukan dari social constructionism. Jadi ini penting nih kamu bangun credibility. Dia bilang jadi minimal kamu bikin 40 lah. Jadi saya wawancara 40 informan pada saat itu. Walaupun sebetulnya satu pun saya bisa gitu ya. Mungkin nanti argumennya akan beda lagi ya kenapa saya hanya mewawancarai satu. Tapi saya sendiri juga ingin dapat
perspektif yang beragam tentunya. Kalau kita hanya fokus satu orang kan berarti hanya satu perspektif ya. Nah, saya pengen lihat karena isu korupsi kan tentunya banyak stakeholdernya gitu kan. Jadi saya rasa nggak masuk akal juga kalau saya cuma analisa satu orang gitu. Akhirnya saya putuskan 40 dengan latar belakang yang beragam gitu. Dan tadi apa ya pertanyaannya? Itu tadi udah ya, udah terjawab kalau ya. misalkan cuma satu, apakah tidak bertentangan dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Kanti kan bahwa teks itu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Kalau kita cuma wawancara satu kan berarti kita cuma punya transkrip dari satu orang partisipan itu gitu ya. Iya. Jadi maksudnya teks itu tidak berdiri sendiri, pasti ada teks lain yang mendahulunya. Jadi misalnya satu orang diwawancara bicara tentang pengalamannya sebagai nggak tahu, misalnya saya sebagai seorang ibu gitu ya, world view saya sebagai seorang ibu sedang dieksplor. Maka di dalam penuturan saya itu saya akan bicara tentang teori-teori parenting, tentang nasihat-nasihat dari orang tua saya, nasihat dari nenek kakek, bagaimana membesarkan anak. Itu kan berarti pengalaman saya tidak terlepas dari teks-teks yang mendahului. Teks yang mendahului itu apa? Itu cerita-cerita dari nenek saya, dari ibu saya, dari teori-teori. Itu maksudnya. Jadi itu maksudnya teks itu saling berkaitan. Itu tidak dianalisis secara langsung, tapi melalui hasil dari wawancara terhadap si partisipan ini gitu ya? Ya, bisa seperti itu. Jadi tergantung Mas. Jadi misalnya nanti pada saat kita melakukan penelitian, terus kita punya akses, ingin mengembangkan, mau interview si nenek, mau interview pakar parenting misalnya, nanti di artikelnya kita sebutin, kita menggunakan multimodal gitu. Multimodal itu bisa macam-macam kan. Jadi bisa itu tadi wawancara dengan informan atau bahkan kita menggunakan misalnya video-video parenting yang ada di YouTube, misalnya kita masukin sebagai bagian dari analisa untuk memotret diskursus tentang parenting di Indonesia tuh seperti apa sih? Ini bisa jadi studi yang besar banget ya, diskursus tentang parenting di Indonesia, menganalisa teks yang ada di media sosial, di akun-akun Instagram, menganalisa artikel parenting di majalah-majalah, menganalisa seminar-seminar parenting yang diberikan oleh pakar-pakar parenting, menganalisa parents-nya sendiri gitu kan, atau mungkin bahkan menganalisa perspektif si anak gitu. Jadi diskursus tentang parenting tuh elemennya banyak banget dan tergantung kita sebagai peneliti mau fokus di mana. Ya, itu dulu. Terima kasih. Kira-kira gitu ya, Mas. Makasih. Mas Pangga. Untuk pertanyaan dari Mbak Desi, mungkin Mbak Desi. Yang di chat mikrofonnya itu bermasalah, ya. Ya, jadi ya. Critical discourse bisa sumber data dari media wacana saja atau sebaiknya dilengkapi dengan interview. Kadang media juga ada keberpihakan, apa itu tidak menjadi masalah atau memang itu yang kita problematisasi. Oke. Apakah sebaiknya dilengkapi dengan interview? Jadi tidak harus, Mbak. Tadi saya udah jawab ya. Boleh mewawancarai media saja. Jadi artikel yang tadi saya share itu tentang makna korupsi dan demokrasi itu hanya media. Jadi nanti mungkin di bagian limitations biasanya kita akan bilang gitu ya. Jadi pemaknaan tentang korupsi itu tidak hanya apa yang kita tampilkan di dalam artikel ini loh gitu ya. This is not the only way to construct corruption gitu kan. Ada banyak other ways of constructing corruption dan mungkin tidak tertangkap di dalam studi ini. Bahkan saya juga meng-acknowledge gitu di saat saya menggunakan media ABC, koran ABC, maka saya tidak akan bisa mengklaim bahwa apa yang saya tampilkan ini adalah sudah exhaustive, sudah lengkap, sudah seluruhnya gitu. Karena saya tidak melihat media DEF misalnya, media yang lain XYZ saya nggak lihat gitu kan. Jadi memang discourse analysis ini dia berani untuk mengatakan saya tidak bisa mengeneralisir gitu ya. Knowledge is perspectival, contextual gitu kan, situated gitu. Jadi tidak ada lagi klaim mengeneralisasi tentang sesuatu gitu. Kemudian media juga ada keberpihakan, apa itu tidak menjadi masalah atau memang itu yang kita problematisasi. Nah, itu
tentu tidak menjadi masalah ya, kita bisa masukin dalam bagian analisa bahkan posisi dari media ini apa gitu, siapa yang di belakang media ini gitu ya, apa agenda dan kepentingan pemilik media tersebut gitu. Termasuk juga dengan interview kan juga pasti ada keberpihakan ya, nggak ada interview yang objektif gitu. Setiap dari kita sebagai informan pasti membawa worldview kita sendiri, membawa perspektif kita sendiri, membawa subjektivitas kita sendiri. Jadi sama aja sebetulnya. Apakah itu yang kita problematisasi? Bisa iya atau bisa tidak. Hanya kita acknowledge aja bahwa oh media ini punya stand seperti ini. Dia memang konsisten menyuarakan tentang isu-isu ini, misalnya gitu. Jadi nggak perlu kita problematize, bisa sebagai background aja juga bisa, Mbak. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Mbak. Kalau nggak menjawab, silakan dilanjutkan pertanyaannya. Tanya lagi boleh? Ya, silakan Pak Michael. Pendapatnya tadi pendapat udah ya? Ya, saya tanya udah tadi pendapat udah Bu Kanti, saya tanya gini, itu harus ini kan saya menarik nih, kualitatif ya Bu ya? Yeah. Purely kualitatif ya, research-nya ya? Yeah. Nggak mungkin kuantitatif ya? Discourse analysis kayaknya masih kualitatif sih kualitatif, Pak. Ya, susah ya, tapi ya. Kalau dari lihat kelihatannya kualitatif. Nah, kalau di Meliu boleh tahu nggak itu berapa objek berapa orang yang diminimalkan untuk boleh minimum yang bisa dipakai untuk interview. Misalkan ada syarat 50, 60, 70. Nggak ada. Oh, bebas ya? Bebas, Pak. Itu tadi saya cerita, saya mau pulang ke Jakarta waktu itu, terus saya tanya, berapa orang minimal saya harus interview? Kanti, even satu aja sebenarnya nggak apa-apa gitu, with our type of research, boleh gitu. Tapi, ya untuk alasan-alasan yang lainnya mungkin sebaiknya jangan ya, gitu. Saya juga punya keinginan untuk menginterview berbagai macam stakeholders anti korupsi kan. Saya nanya lagi Bu, diskursus. Ya. Itu kan tadi yang jelas definisinya set of interrelated text kan. Itu kan sebenarnya definisinya itu. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia diskursus itu kan sering disebut wacana gitu ya. Wacana, iya. Wacana kan. Ya. Itu kan kalau bahasa Inggrisnya set of interrelated text ya, itu yang paling utama lah ya. Oke. Boleh share aja bahannya ya. Bahannya ya, siap. Iya, saya belum balas ya. Nanti saya share ya, Pak. Ya, silakan Mbak Dian. Halo. Ya. Halo. Ya, boleh tanya. Silakan Mbak Dian. Silakan, Mbak. Ya, tadi saya mau komen aja sih, agak menarik, memang menarik diskusinya. Terus buat saya yang interesting itu related to tadi itu masalah teks yang ternyata dia bisa interconnection gitu ya, within the text to other documents gitu, yang ke even itu misalnya ke dictionary atau ke other text gitu, news, atau sampai ke movie tadi katanya gitu ya. Itu menurut saya menarik, seperti ya secondary data gitu ya, selain dari interview tadi gitu. Nah, related untuk itu saya punya pertanyaan juga nih Bu. Kalau hal tadi gitu ya, apakah itu kontekstual atau related to the concept of seperti hypertext, atau sekarang kalau industri 4.0 kan lebih ke hyperlink gitu. Apakah itu bisa juga dijadikan another source gitu, related to yang tadi ya, walaupun itu basically sebenarnya as the same regular text gitu kan, tapi dia yaitu connection-nya itu yang menurut saya bisa jadi lebih menarik gitu ya. Hypertext-nya apa maksudnya Mbak Dian? Hypertext itu sebenarnya hypertext itu sebenarnya sama sih seperti tadi, tapi hypertext itu basically sama regular text gitu, tapi itu dia bisa di store, bisa di read, bisa di search, atau even di edit, seperti related tadi Bu Kanti bilang kan bisa change gitu misalnya gitu. Nah itu sebenarnya kalau di hypertext
jadi misalnya ada sebuah definisi gitu ya. Nah, definisi itu karena ada dominasi dari power of interest-nya aktor yang mengemukakan misalnya, tapi sebenarnya itu ambigu gitu. Ada ambiguity itu sendiri kan sometimes harus di-clarified gitu ya. Misalnya kita as a researcher punya point of view A gitu ya, dari ambiguity tadi. Nah, related terhadap interesting discussion tadi, pertanyaan saya, apakah mungkin si hypertext and hyperlink ini bisa untuk menambah source itu? Gitu sih, selain daripada yang tadi ya, yang karena kan kalau di hyperlink sendiri, misalnya kalau kita lihat di website gitu ya, ada sebuah kalimat gitu. Nah, itu kalimat itu kalau kita klik gitu, hyperlink ke another website gitu ya, hyperlink ke another website, itu bisa kita digging terus gitu. Dan itu sebenarnya bisa kita classify mana yang sama sebuah definisi, sama seperti kita digging di jurnal gitu, si hyperlink itu gitu. Nah, my question is it possible gitu to dig that way to get more information gitu related to text tadi gitu, discourse analysis ini gitu Bu Kanti. Terima kasih. Oke. Ya, kalau mungkin nanti saya bisa share jurnal yang saya capture tadi itunya ya, halaman mukanya ya. Jadi kalau di jurnal yang membahas tentang zat kimia DDT itu tadi ya, dia memang melakukan analisa berbagai macam sumber gitu ya, ada regulasi dari pemerintah, ada hasil penelitian, ada buku gitu ya terkait zat kimia DDT itu. Dan memang pasti di saat kita membaca satu teks kan ada references-nya ya, ada rujukannya kemana gitu kan, dan itu yang mereka lakukan di saat melakukan penelitian terhadap sebuah teks. Dibuka lagi tuh tadi seperti contoh Mbak Dian, kalau ada hyperlink, kita klik hyperlinknya, terus kita cari tahu, ini siapa aktor yang menulis, who is the author of this text, gitu, teks yang kita buka tadi, rujukan dari teks yang kita baca, gitu kan, dan ya mungkin sebagai metode penelitian teks, memang itu yang dilakukan, gitu, jadi setiap membaca sesuatu, pasti kita akan mencari ini kaitannya dengan yang mana ya, gitu ya, konteksnya apa ya, gitu ya, ini rujukannya apa ya, gitu, apakah sesuatu yang memang legitimate, yang kredibel, sehingga dia punya pengaruh yang kuat, gitu ya, atau misalnya di dalam artikel itu dia nulis bahwa selain hasil-hasil penelitian, ternyata argumen atau analisa tentang DDT ini juga muncul di dalam The New York Times. Jadi muncul juga di The New York Times. Dan New York Times kita tahu kan sangat-sangat influential gitu kan, dibaca oleh terutama experts gitu kan, menjadi rujukan dan orang bangga kalau bisa publish di situ gitu. Dan itu sendiri menunjukkan relevansi media gitu ya dalam kaitannya dengan studi organisasi gitu. Ya, praktek-praktek organisasi sangat dipengaruhi dengan narasi-narasi yang dibangun, dikonstruksikan di media gitu. Jadi mungkin itu kali ya, kira-kira menjawab nggak Mbak Dian? Iya, menjawab kok Bu. Jadi memang berarti bisa sebagai another source, karena seperti yang tadi Ibu jelaskan itu clear enough bahwa kan dia bisa backtracing kan. Iya, betul. Kan kita bisa backtrace gitu. Nah, cuman tadi saya karena related to research saya lebih ke industri 4.0 gitu. Discourse ini saya related ke situ, itu saya melihatnya sebagai si hypertext and hyperlink tadi gitu. Jadi jadi another source yang sangat seru sebenarnya gitu. Iya. Mungkin berikutnya nanti Mbak Dian bisa sharing ya risetnya ke kita-kita. Iya boleh Bu. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih Mbak Dian. Ada lagi diagendakan nanti untuk risetnya Mbak Dian untuk jadi saya boleh tanya nggak Mbak? Bu Yangki udah hafal nih harusnya, tahun lalu udah dengerin. Saya mau ini aja tanya mengenai hasil penelitian saya. Jadi waktu itu kan ceritanya saya belajar discourse analisisnya itu di UGM. Dengan teman saya. Kemudian kita mau praktek ini, cari mengenai senior tourism. Ya. Halo, dengar nggak? Apa tourism?
Halo, kok hilang? Halo? Halo, halo? Halo, Bu? Halo, halo. Ya? Halo. Halo? Dengar nggak? Dengar, Bu, dengar. Oke, senior tourism. Senior tourism. Oke. Ya. Jadi dia mencari online news tentang kegiatan senior tourism lah di Indonesia. Karena ceritanya kita menggunakan istilahnya kayak referensi teori mengenai atau hasil-hasil penelitian di luar mengenai senior tourism yang sudah dilakukan gitu. Nah, dari hasilnya itu kita cuma dapetin sedikit kan ininya online newsnya. Jadi kita mendefinisikan online newsnya itu harus yang kredibel. Jadi emang cuma nggak terlalu banyak kan. Nah, dari situ kita mengatakan bahwa sepertinya tidak di senior tourism itu di Indonesia belum mendapat tempat yang belum diperhatikan lah gitu ya. Nah, ternyata waktu saya tanya sama ada profesor dari political science di UGM, bukan begitu mengartikannya. Artinya adalah ya itulah di Indonesia seperti itu. Bisa jadi yang namanya senior tourism di Indonesia itu tidak ada kegiatan yang formal, tapi misalnya mereka tuh sebenarnya sudah ada gitu. Kayak mereka kan pergi berkunjung, bersilaturahmi ke keluarganya di tempat atau anaknya di luar kota, itu sebenarnya juga part of senior tourism kan gitu. Nah, jadi harusnya diartikan seperti itu. Karena kita masih berpikiran kuantitatif, positivisme tadi, jadi kita selalu membandingkan dengan sesuatu yang sudah ada. Padahal kan harusnya enggak ya. Jadi temuan yang kita dapatkan itu yang merupakan suatu ciri khas di konteks kita kan, gitu ya harusnya ya. Iya, Bu. Jadi kita kemarin masih salah gitu mengartikannya. Namanya juga baru latihan kan. Nah, kalau misalnya kita udah lakukan seperti itu nih, kan udah ada dari online news gitu ya, kita udah dapat seperti itu. Harusnya ada next step lagi gitu ya. Misalnya wawancara dengan beberapa senior citizen gitu ya. Gitu nggak? Jadi tadi saya udah jawab pertanyaan Mbak Desi. Sebetulnya nggak ada keharusan, Bu. Kalau misalnya data yang kita miliki dari satu sumber, misalnya tadi media online gitu ya, itu udah dirasa cukup, udah cukup rich, udah cukup kaya untuk ditampilkan dalam artikel gitu ya. Nggak ada keharusan harus wawancara gitu, enggak. Tapi kalau misalnya Ibu ngerasa terlalu thin gitu misalnya ya, kayak nggak rich datanya, nggak ada insight yang menarik, atau untuk ditarik ke teori lain juga masih kurang gemuk istilahnya gitu ya. Nah, Ibu bisa tambahin dengan interview misalnya ke pakar-pakar yang terkait dengan topik itu gitu. Tapi harus sih enggak sebetulnya, Bu, bisa hanya media online saja. Makanya tadi artikel yang sedang saya proses juga hanya fokus ke media, dan itu pun hanya satu media. Saya melihat The Jakarta Post ya, itu artikel dari tahun 94 sampai 2014 yang membicarakan tentang korupsi dan demokrasi. Nah, saya akan argue di dalam artikel itu yang saya potret adalah memang perdebatan yang ada di dalam media gitu. Tidak ingin mengklaim ini potret keseluruhan di masyarakat dan lain sebagainya, enggak. Bahkan saya harus masukin juga di situ pembaca The Jakarta Post itu siapa gitu kan. Itu kan udah jelas biasanya westerners atau ekspatriat gitu ya, dan middle class, upper middle class family di Indonesia yang bicara dua bahasa gitu kan, bisa bahasa Inggris. Jadi nggak ada masalah sebetulnya kalau hanya ingin fokus di satu saja, misalnya online media saja, atau bahkan satu jenis media saja gitu ya. Itu tadi contohnya saya Jakarta Post gitu. Tapi memang nanti waktu kita nulis artikel, kita kasih tahu kenapa kita hanya pilih satu, kenapa kita nggak melakukan wawancara, atau bahkan kita bisa bilang ini tidak cukup gitu kan, kita rekomendasinya for future research adalah melakukan wawancara misalnya gitu. Tapi kita sendiri nentuin ini sudah cukup gemuk belum nih data yang kita punya untuk jadi satu artikel yang berdiri sendiri. Oke, kemudian kalau misalnya mengenai yang tadi
teori acuan gitu ya. Itu kita nyebutnya apa sih? Kan kita memang sebelum menentukan arah dari penelitian kita kan kita harus punya background literatur yang lumayan kuat gitu ya. Nah, itu kita sebutnya apa sih? Karena jangan sampai nanti kita terbelenggu dengan si acuan tadi gitu. Kita harus mengatakan si yang kajian literaturnya itu sebagai apa, kemudian pas kita mendapatkan temuan kita terus membandingkannya itu tuh itu, jadi si kajian literaturnya itu kita sebut apa ya? Kita sebut apa ya? Maksudnya gimana ya, Bu? Aku nggak ngerti. Gimana, Bu? Maksudnya disebut apa? Jangan sampai nanti aku boleh bantu jawab nggak? Oh ya, boleh. Gimana Mbak Riri? Mungkin Mbak Riri bisa. Punten ya semuanya, tadi aku paralel ikut meeting yang lain, ini baru selesai. Luar biasa Mbak Riri. Iya, sebenarnya sih kalau aku ya, ini pengalaman aku terkait sama theoretical framework ya. Ini seringkali kan banyak yang menyatakan bahwa karena this is grounded theory ya, kalau kita pakai kualitatif, so we don't need theoretical framework. Hanya saja ternyata pada kenyataannya kita nih sebagai early researcher belum secanggih itu gitu untuk benar-benar lepas dari teori dan kemudian langsung terjun ke lapangan gitu. Karena datanya tuh super scattered. Halo? Ya. Hilang ya? Enggak super scattered terus? Iya. Kedengeran Mbak Riri. Gitu. Oke. Nah, jadi memang aku sih selalu menyarankan ya pada mahasiswa maupun pada teman-teman, bagaimanapun juga kita tetap butuh pembekalan teori untuk terjun ke lapangan untuk data intake. At least pada saat bikin interview guidance saja contohnya gitu ya, kita tuh perlu tahu bagian mana aja yang sih perlu kita explore gitu. Hanya memang kita sebagai peneliti kualitatif pada akhirnya cannot to stick to that gitu, karena apapun yang terjadi nanti kan akan ada interaksi yang berkembang antara researcher dengan interviewee. Nah, itu yang kita mungkin agak berbeda dengan kuantitatif dan positivism yang once you make indicators that you have to stick with that. Pada saat kita bicara kualitatif ada degree of flexibility yang bisa kita gunakan di situ. Jadi kalau aku sih berpikir theoretical framework untuk kita yang mungkin belum terlalu canggih ini gitu ya, itu tetap perlu agar kita punya sense to what extent, to how deep yang harus kita explore dari suatu fenomena gitu. Tapi pada akhirnya di lapangan kita akan mungkin menemukan hal-hal baru yang bisa kita tambah di pertanyaan-pertanyaan kita, bisa kita explore yang sebelumnya nggak terpikirkan gitu. Ya. Jadi sih fungsinya itu sih kalau selama ininya yang aku rasakan ya, kenapa kita tetap butuh adanya theoretical framework. Cuman memang di budaya kita yang masih sangat positivism ini, nggak sedikit juga orang yang akhirnya bikin pertanyaannya benar-benar strict tuh itu tadi, dan wawancaranya nggak berkembang. Nah itu maksudnya memang banyak latihan itu jadi penting ya gitu, karena memang kita juga akhirnya nggak bisa bikin super structured interview karena nggak kena juga tujuan eksplorasi. Iya begitu. Ikutan menambahin dikit Bu Yangti mah udah canggih sekarang. Mangga. Ya, sebelum sesi ini berakhir, mungkin menanggapi juga komen dari Bu Riri, kayaknya memang itu challenge buat research qualitative researcher yang sebelumnya latar belakangnya kaya akan positivism. Jadi bagaimana formulate si interview questions, tapi juga merujuk pada teori, tapi juga ketika pelaksanaan ini juga tetap terbuka pada emerging data. Itu kayaknya ada tricky sih Mbak Riri, maksudnya sebelum kita, tapi ini kok nggak ada yang sesuai dengan teori ABCD dan segala macam gitu, yang akhirnya kita merasa kayaknya ini nggak credible source-nya gitu. Jadi itu emang challenge ya, terutama untuk text analysis ini yang dibahas sama Mbak Kanti, discourse analysis juga betul-betul butuh, karena ini kan sangat, tadi Mbak Kanti bilang situated, contextual, jadi harus sangat paham dengan konteks yang terjadi ya, makanya sangat luas Mbak ya. Iya betul. Makanya bacanya juga harus banyak supaya kita bisa mengerti sebenarnya ini arahnya kemana gitu. Iya betul. Iya, makasih.
Terima kasih Kanti. banyak. Aku tadi sambil dengerin lo, Kanti. Aduh, luar biasa. Lihat diri headset. Multitaskingnya udah juara banget. Thank you ya. Oke, sepertinya sudah cukup sangat menarik. Dan Bu Nayuda, mohon pertanyaan- maaf, masih boleh tanya satu pertanyaan? Oke, terakhir Atau udah ya Mas selesai? Pangga. Oke, satu boleh. pertanyaan. Ya, silakan yang cepat aja. Oke, Bu Kanti, terkait dengan interview, Ya. kalau kita menganalisis interview dengan metode discourse analysis ini, gitu ya, apa yang membedakannya dari kita menganalisis suatu interview untuk metode yang lainnya? Mungkin saya masih ada yang bingung dari sisi pemahaman baik dari filosofi itu pertanyaannya bagus banget. Iya, pertanyaannya bagus banget, Mas. Saya juga waktu bikin slide ini saya berusaha menjawab pertanyaan itu jujur aja. Apa bedanya ya dengan textual analysis yang lain gitu ya? Saya rasa sih kurang lebih sama karena sama-sama ada pattern matching kan di situ istilahnya. Jadi menemukan pola, si responden A ngomongnya begini nih polanya, yang paling banyak muncul dominan tema-temanya ini. Terus responden B juga tema-tema dominannya yang paling banyak muncul nih ini gitu. Terus kita berusaha matching si A sama si B sama si C sampai mungkin Z gitu ya, responden kita tergantung jumlahnya ada berapa. Berusaha menemukan pola di antara semua jawaban itu, dan itu juga dilakukan dalam discourse analysis. Cuman mungkin pembedaannya adalah yaitu tadi kesadaran kita, sensitivitas kita dengan bahwa teks itu tidak tunggal gitu, dan bahwa ada itu tadi dominasi, kemudian ada marginalisasi, ada isu yang istilahnya tidak dibahas gitu ya, atau ada lagi yang pakai istilah silences and absences. Jadi kita sengaja mencari apa yang tidak dibahas dalam wawancara itu gitu. Justru kalau kita ingin mengidentifikasi isu-isu yang dipinggirkan, isu-isu yang diabaikan, kita bisa explore transkrip kita dengan menanyakan apa yang tidak dibahas nih di dalam sini gitu kan. What is missing gitu kan. Termasuk juga misalnya menganalisa pemberitaan di media. What is missing atau what is so dominant, and siapa yang berperan dalam mendominasi wacana itu gitu kan. Jadi cara menganalisanya tetap ada pattern matching, tetap ada menemukan pola, tetap ada coding, tetap sama gitu ya, kualitatif. Tapi ya itu tadi ada sensitivitas lebih dalam kaitannya dengan dominasi wacana, terus mengidentifikasi hal-hal yang diabaikan gitu sih. Oke, berarti mungkin bisa disimpulkan kalau misalkan interview pada umumnya kita sekadar dalam tanda kutip mengambil quote yang dinyatakan oleh si partisipan gitu ya. Kalau misalnya di discourse analysis ini kita berpikir lebih dalam lagi dari apa yang disampaikan oleh si partisipan gitu. Iya, betul. Jadi makanya mereka seringnya bicaranya makna gitu ya, bagaimana sih sesuatu dimaknai. Atau kalau dia tadi menelusuri perubahan sosial, maka dia akan bisa melihat bagaimana bahasa digunakan gitu ya. Kadang ada yang pakai fokusnya di metafor gitu ya, bagaimana metafor itu begitu powerful dalam mendorong sebuah perubahan, bagaimana dia bisa meyakinkan orang. Ya itu juga yang saya pakai untuk analisa makna korupsi dan demokrasi. Fokusnya adalah pada metafor gitu ya, bagaimana korupsi itu metaforakan sebagai cancer gitu ya, corruption is a cancer. Itu menjadi fokus analisa juga tuh. Jadi memang ada banyak variasi, jadi saya sulit ya mau memberikan batasan yang strict. Discourse analysis tuh ini loh, satu makhluknya nih oncom gitu misalnya ya, nggak bisa karena variasinya tuh ada banyak gitu dalam tradisi ini gitu, Mas Pangga. Tapi mudah-mudahan apa yang saya kasih contoh tadi bisa menggambarkan sebagian gitu ya dari sekian banyak variasi yang ada dalam discourse analysis. Terima kasih ya. Bu. Ya, makasih banyak pertanyaannya. Terima kasih banyak Mas Pangga, dan untuk semua yang sudah bertanya dan berkomentar, baik langsung maupun di chat, terima kasih banyak. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi insight buat Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam mengenai discourse analysis. Terima kasih juga untuk Ibu Kanti. Ada tambahan Ibu Kanti mungkin sebelum ditutup, apa ada? Udah cukup kayaknya ya. Terima kasih aja untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi 2 minggu dari sekarang.
Iya, semoga kita punya waktu dan tenaga untuk mengurus diskusi 2 mingguan. Jadi ditunggu saja invitation-nya kalau ada nanti, dan boleh masukkan silahkan, Bapak Ibu sudah mendapatkan email saya, kalau ada mau memberikan feedback silahkan dikirim. Atau mungkin menawarkan ingin sharing penelitiannya juga boleh. Nah, maksudnya itu, ntar tinggal saya balas. Silakan Bapak mengisi sesi selanjutnya. Tapi terima kasih banyak untuk komentarnya hari ini. Sampai bertemu lagi di diskusi online selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya, bukan. Terima kasih Pak Michael, iya Bu Yangki, Mbak Dian, Mbak Ayu. Sehat selalu. Mbak Dian, makasih Sehat sudah selalu, gabung. sehat selalu semuanya ya. Terima kasih Bu Kanti.